Puluhan remaja yang hendak tawuran kocar-kacir melarikan diri saat disergap polisi dari Polsek Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pelaku tidak berkutik saat polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Saat ditangkap di jembatan Pengambiran Padang, 8 pelaku remaja kedapatan membawa senjata tajam. Warga mengaku resah dengan aksi tawuran yang kerap mengganggu pengendara dan merusak bangunan rumah. Polisi membawa 8 pelaku tawuran ke Mapolsek Lubuk Begalung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Meresahkan Pak sekali Pak, nggak ada orang sini semua. Orang datang tiap hari Pak. Tiap hari ya? Iya. Biasanya berapa banyak mereka Pak? Banyak Pak, banyak sekali. Ada agak 25-30 orang. Polres Metro Jakarta Timur menggelar patroli di kawasan Otista Jakarta Timur dan menangkap iring-iringan pengendara sepeda motor. Selain itu, polisi juga menangkap belasan remaja yang berkumpul di pinggir jalan. 7 sepeda motor yang tidak dilengkapi surat dan nomor tanda kendaraan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Patroli ini akan terus digelar untuk menekan angka kriminalitas jalanan dan menjalankan kebijakan pemerintah untuk pembatasan sosial berskala besar. Untuk kriminalitas, alhamdulillah nihil, tetapi masih banyak tadi anak-anak yang nongkrong berkerumun, berkumpul. Terus juga masih banyak konvoi motor, ya. Tadi beberapa kita amankan karena memang juga selain rombongan mereka konvoi juga kendaraannya tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun ada yang tidak menggunakan nomor kendaraan. Polisi membubarkan puluhan remaja yang kerap beraksi balap liar di kawasan Jalan PB Sudirman, Jember, Jawa Timur. Buat pernyataan, orang tuanya suruh ngambil sepeda motornya. Biar tahu kelakuan anak-anaknya yang ganteng-ganteng ini. Ya. Kalau diberhentikan polisi itu berhenti, jangan melawan. Polisi menangkap puluhan remaja dan menyita kendaraan sepeda motor agar mereka jera dan memahami bahaya dari aksi balap liar yang dapat mengakibatkan kecelakaan berlalu lintas. Pemirsa, video ibu dan 2 anaknya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat yang dievakuasi petugas medis karena positif corona viral di media sosial. Ketiganya diduga terpapar virus corona dari ayahnya yang bekerja di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Video ibu dan 2 anaknya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat yang dievakuasi petugas medis karena positif terinfeksi virus corona viral di media sosial. Ibu dan 2 anaknya yang masih berusia 4 tahun dan 8 tahun dijemput menggunakan mobil ambulans menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta untuk menjalani perawatan dan karantina. Kedua bocah ini tertular COVID-19 dari ayahnya yang diketahui bekerja sebagai teknisi di Wisma Atlet. Baju kerja sang ayah diduga menjadi media penularan virus corona kepada anak dan istrinya. Awalnya anak yang berusia 4 tahun mengalami demam tinggi yang disertai batuk. Hal serupa dialami oleh ibu kedua anak ini sehingga dibawa ke rumah sakit. Hasil tes swab menunjukkan ibu dan 2 anaknya positif corona, sementara ayah dan anak pertamanya negatif corona. Anak tertular virus COVID-19 yaitu usia 8 dan 4 tahun dalam satu keluarga. Awal kejadian adalah ketika bapaknya pulang dari tempat kerjanya di Rumah Sakit Wisma Atlet pada 14 April. 3 jam kemudian anaknya merasakan panas dan kepalanya sakit sehingga ketika ditensi ada sekitar 40-an derajat Celcius suhu tubuh anaknya. Dan pada pagi harinya 15 April jam 10 dibawa ke Rumah Sakit Hermina dan kemudian karena kondisinya kurang bagus dinyatakan PDP. Nah, pada tanggal 18 April ibunya mengeluh sakit dan tanggal 20 April hasil lab dari Rumah Sakit Polri dinyatakan bahwa ibu tersebut beserta 2 anaknya positif COVID-19. Meski dinyatakan negatif corona, ayah dan anak pertamanya masuk dalam status orang dalam pemantauan sehingga harus menjalani karantina mandiri. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah 275 orang dari hari kemarin. Sehingga total hari ini menjadi 8.882 orang. 743 diantaranya meninggal dunia, sementara 1.107 orang dinyatakan sembuh. 46 laboratorium sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen di seluruh Indonesia. 72.000 lebih spesimen diperiksa dengan menggunakan real-time PCR dari 56.974 orang yang diduga mengidap penyakit COVID. Dari pemeriksaan itu, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif adalah 8.882. Pasien yang sembuh 1.107. Sementara yang meninggal 743. Kinerja kita terhadap pencatatan orang dalam pemantauan saat ini akumulasinya adalah 202.040 orang. Sebagian besar sudah selesai dipantau. Ini adalah akumulasi kinerja kita. Pasien dalam pengawasan 19.648 orang. 34 provinsi telah terdampak dan 282 kabupaten kota terdampak. Sebaran pasien sembuh di Jakarta 335 orang, Jawa Timur 138 orang, Sulawesi Selatan 99 orang, Jawa Barat 93 orang, Bali 75 orang, dan sebagian dari 29 provinsi yang lainnya totalnya adalah 1.107 pasien sembuh. Data yang kita dapatkan hari ini penambahan kasus positif yang terkonfirmasi dengan pemeriksaan real-time PCR adalah 275, sehingga total menjadi 8.882. Jumlah pasien sembuh 65 orang, sehingga total menjadi 1.107 orang. Pasien meninggal 23 orang, menjadi 743 orang. Ini yang harus kita pahami bahwa penularan masih terjadi. Oleh karena itu, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 ini dengan memutuskan penularan infeksi COVID-19 ini. Dunia medis kembali berduka setelah satu lagi tenaga medis yang menangani COVID-19 meninggal dunia. Ya, kepergian jenazah Reno Tripalupi, perawat di RSUD Pasar Rebo, Jakarta ini mendapat salam penghormatan terakhir dari rekan-rekannya. Satu lagi tenaga medis yang menangani COVID-19 meninggal dunia. Reno Tripalupi, perawat di RSUD Pasar Rebo, meninggal dunia kemarin. Jenazah Reno mendapat salam penghormatan terakhir dari rekan-rekannya di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pegawai rumah sakit memberi hormat kepada jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Isak tangis mengiringi kepergian Reno. Dalam video berdurasi 1 menit 33 detik ini, menggambarkan suasana duka di lapangan parkir mengiringi kepergian jenazah Reno. Reno menjadi kasus ke-17 perawat yang meninggal dunia karena COVID-19. Sebelum meninggal, Reno diketahui berstatus pasien dalam pengawasan. Berbagai macam faktor menyebabkan tenaga medis menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19, yang akhirnya juga menjadi korban. Salah satunya tidak terbukanya pasien akan riwayat perjalanan dan riwayat kesehatan. Hal lain yang juga bisa menjadi faktor adalah penggunaan alat pelindung diri yang tidak sesuai prosedur dan sikap tidak disiplin dari tenaga kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Banyak petugas medis di tengah pandemi yang gugur kala berjibaku menyelamatkan pasien dari serangan corona. Sedikitnya ada 3 wanita pemberani yang juga gugur saat menjalankan tugas. Sally Zienda Putri menjadi perawat ke-16 yang gugur saat menjalankan tugasnya merawat pasien corona
Shelly meninggal dunia pada Minggu 19 April 2020. Almarhumah menjalani tugas terakhirnya di ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sebelum Shelly, wanita pemberani Hastuti Yulistiorini juga gugur saat berperang melawan corona. Yulistiorini, yang merupakan perawat senior di Rumah Sakit Siloam Surabaya, meninggal dunia pada 16 April 2020 akibat terpapar virus corona. Penghormatan terakhir juga diberikan kepada Suster Novera yang gugur melawan corona 11 April lalu. Almarhumah Novera dilepas dengan tangis haru rekan-rekannya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Novera bertugas merawat pasien dalam pengawasan dan tertular virus corona hingga gugur dalam tugas. Selamat jalan para Kartini, Indonesia. Pengendara yang akan melintas di perbatasan Bekasi menuju Karawang diminta untuk putar balik. Petugas gabungan hanya memperbolehkan warga yang memiliki surat izin untuk melintas. Putar ya, sebentar, putar, nggak boleh. Petugas gabungan menghalau kendaraan yang akan melintas di sebuah jembatan yang menjadi salah satu perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Karawang. Dari mana kamu? Putar lagi pun. Namun sayangnya kendaraan diminta untuk putar balik di tengah jembatan, sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang. Putar, kembali lagi putar. Hanya warga sekitar lokasi saja yang diperbolehkan untuk melintasi perbatasan dengan menunjukkan surat izin atau kartu tanda penduduk. Penyekatan ini dilakukan untuk mendukung larangan pemerintah agar tidak ada masyarakat yang mudik selama pandemi COVID-19. Pemirsa, jalan tikus atau jalan kecil penghubung antar wilayah menjadi akses alternatif yang digunakan sejumlah warga Jakarta untuk keluar perbatasan. Salah satunya jalan di sepanjang pinggir Kanal Banjir Timur yang berbatasan antara kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur dengan Kota Bekasi. Beberapa pemudik mengakses jalan tikus tersebut karena bisa mencapai Subang, Jawa Barat. Jalan terusan di tepi Kanal Banjir Timur yang terbentang dari kawasan Cipinang, Jakarta Timur hingga Cilincing, Jakarta Utara ini menjadi salah satu jalan alternatif menuju Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur yang merupakan salah satu pintu masuk ke kota administrasi Bekasi. Beberapa pemudik sepeda motor terlihat melintasi jalan tikus ini. Selain akses jalan yang tidak terlalu ramai, di sini juga tidak ada penjagaan. Pasalnya, sejak larangan mudik pada 24 April lalu, petugas melakukan penyekatan di jalan-jalan utama. Melalui akses masuk ke wilayah Bekasi ini, pengendara bisa mencapai Karawang, Cikampek, hingga ke Subang, Jawa Barat. Ini Pak, ramai sih enggak ya, sederhana aja. Tapi sempat ada pemudik nggak yang Bapak lihat sejauh ini Pak? Ada apanya ya? Pemudik sepeda motor yang... Jarang juga, masih jarang. Masih jarang ya, tapi sempat ada ya Pak ya? Iya, sempat ada ya Pak, oke. Banyak cara yang dilakukan pemudik untuk mencapai kampung halaman. Selain mudik sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia saat puasa dan hari raya, pandemi corona di tanah air membuat sejumlah kelompok masyarakat tidak lagi mampu bertahan hidup di ibu kota tanpa penghasilan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan untuk membahas siasat pemudik, saat ini sudah bergabung bersama kami Wakasat Patwal Polda Metro Jaya, Kompol Sutikno. Selamat sore, Pak Sutikno. Pak Sutikno, ini banyak warga Pak yang menggunakan jalan tikus untuk mudik karena jalur utama dilakukan penyekatan oleh aparat. Bagaimana Pak pengamanan di jalur tikus ini agar tidak ada warga yang mudik Pak? Selamat malam Mbak, dapat kami laporkan kami dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Kami melakukan penyekatan di jalan tol arah Cikampek, tepatnya di kilometer 31 Cikarang Barat. Dan dari sini dapat kami laporkan bahwa dari pagi hari saat bertugas sampai malam ini yang kami putar balikan untuk kendaraan bis mini atau elep itu sebanyak 80, untuk kendaraan bus ada 20, untuk kendaraan pribadi ada 444. Demikian dapat kami laporkan.
Sutikno, itu kan untuk pengamanan atau penyekatan di jalur utama, Pak. Bagaimana dengan pengamanan di jalur-jalur tikus yang biasa digunakan warga untuk tetap mudik, Pak? Selamat malam, Mbak. Bisa kami laporkan bahwa dalam pembagian tugas untuk Ditlantas Polda Metro Jaya hanya menangani penyekatan di dalam tol. Dan untuk jalan apabila masyarakat sudah keluar tol, itu ditangani oleh Polres wilayah sempat masing-masing. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk Ditlantas Polda Metro Jaya hanya melaksanakan tugas penyekatan di jalan tol. Apabila sudah keluar tol, itu dilaksanakan oleh Polres wilayah masing-masing. Demikian, Pak. Baik, Pak. Untuk data pelanggaran kendaraan yang melakukan arus mudik, Pak, terdata berapa banyak, Pak? Apakah mengalami penurunan, Pak? Kurang begitu dengar saya, Pak. Baik, bagaimana mengenai soal data para pelanggar, Pak? Apakah mengalami kenaikan hari ini? Kalau untuk mobil penumpang, contohnya untuk mobil elf dan mobil bis, sampai saat ini datanya sangat sudah dibilang turun daripada jumlah kemarin. Tapi untuk kendaraan pribadi hari ini ada peningkatan. Demikian, Pak. Pak Sutikno? Ya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Sutikno sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore, Pak. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, warga Bogor, Jawa Barat berlarian mengejar sembako yang diberikan Presiden Joko Widodo. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, warga berebut beras yang dibagikan seorang warga jelang pemberlakuan PSBB. Warga Kota Bogor, Jawa Barat berebut sembako yang dibagi-bagikan Presiden Jokowi saat melintas di kawasan Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat. Warga berlarian mendekati mobil rombongan Presiden untuk mendapatkan paket sembako. Di Surabaya, Jawa Timur, warga berlarian menuju mobil bak terbuka yang membawa beras saat berhenti di kawasan Pucang. Mereka berebut sembako yang dibagikan seorang warga Surabaya bernama Rahardi. Rahardi mengaku menghabiskan 250 kg beras untuk dibagikan kepada warga. Rahardi berkeliling mencari pemulung dan tukang beca yang tetap bekerja mencari nafkah di sejumlah jalan utama kota Surabaya. Bantuan ini sengaja untuk bekal warga Surabaya menghadapi pembatasan sosial berskala besar. Tim Liputan iNews melaporkan.